yaitu syarat beristinja dengan menggunakan batu. Yang pertama adalah ayyakuna bi thalathati ahjar, yaitu hendaknya dengan 3 batu. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i mengharuskan untuk beristinja dengan menggunakan 3 batu paling minimal. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwasanya 1 batu cukup apabila kotorannya sudah bersih atau sudah hilang. Adapun Imam Syafi'i mewajibkan 3 batu. Kemudian yang kedua adalah wa ayyun qiyal mahal. Ya, di sini disebutkan wa ma'na anna tsani min syuruti jazaa'i istinja'il bil hajar ayyun qiyal mustanji al mahalla ay yunadhifahu bihaythu la yabqa illa atharun la yazulu illa bi sigharil khazaf aw al ma' fa idza lam tunqi thalath al masahat al wajibah wajib al inqa' bi ziyada 'alaihinna. Nah, ayyun qiyal mahal itu yang dimaksudkan adalah yaitu ayun qiyal mustanji al mahal, hendaklah seorang yang beristinja itu suci, maksudnya tempatnya itu suci, tempat keluar kotorannya itu sampai suci, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membersihkannya dengan batu. Adapun kalau misalkan 3 batu belum cukup, maka hendaklah ditambah batunya sampai bersih. Artinya sampai kotorannya itu bersih. Itu yang dimaksud dengan ayun qiyal mahal. Maksudnya mahal di sini adalah mahallu khuruji, yaitu tempat keluarnya kotoran. Jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa alla yajifan najas. Hendaklah najisnya itu belum kering. Jadi ketika tidak ada air, ketika kita ingin beristinja, maka hendaknya kita segera beristinja, jangan sampai menunggu najisnya kering. Kalau najisnya kering, maka beristinja dengan batu tidak sah, maka diharuskan beristinja dengan air. Maka dari itu, ketika kita tidak menemukan air, maka beristinjanya dengan batu dan segera beristinja sehingga najisnya tidak segera kering. Kemudian wa alla yantakila, ya, dimaksud wa alla yantakila. Kalau makna harfnya di sini adalah dan tidaklah berpindah. Nah, maksudnya berpindah itu apa? Mari kita baca. Alla yantakila al-khariju amma istaqarra fi 'inda al-khuruji wa illam yujawiz as-safha wal hasyafata. Nah, jadi maksudnya wa alla yantakila di sini adalah najisnya itu belum berpindah. Nah, belum berpindah dari permukaan kemaluan dan kepala zakar. Maksudnya di sini as-safhah itu artinya adalah permukaan kemaluan dan al-khasyafah yaitu kepala zakar. Jangan sampai najisnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu keleceran gitu loh. Maksudnya jangan sampai menyebar kemana-mana. Jangan sampai menyebar kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya adalah wala yatra'a alaihi akhar. Ya, dimaksud sini adalah alla yakhtalita bil kharij ghairu jinsihi. Nah, jangan sampai najisnya itu terkontaminasi atau tercampuri oleh selain daripada kotoran, misalkan tercampuri oleh keringat dan lain sebagainya. Coba kita baca. Alla yakhtalita bil kharij ghairu jinsi ay wa ghairu araqin, yaitu selain daripada keringat. Kemudian fa in ikhtalata bihi walau ba'da istimsyarihi ta'ayyana al-ma'. Nah, apabila udah terlanjur tercampuri oleh keringat dan lain sebagainya, maka harus dicampuri dengan harus beristinja dengan air. Maka yang dimaksudkan dengan wa alla yatra'a alaihi akhar yaitu tidak tercampur, najisnya itu belum tercampur oleh sesuatu yang lain seperti keringat dan lain sebagainya. Sa'un kana al-mukhalid rutban kama'in wa baulin. Nah, baik itu tercampurnya itu dengan sesuatu yang lembab. Contohnya apa? Contohnya bercampur dengan air ataupun dengan kencing, aujaf najisan, atau sesuatu yang kering, tetapi najis seperti kotoran. Kemudian amtohirin katurob, atau sesuatu yang suci seperti halnya pasir. Jadi belum tercampuri oleh apapun. Yang dimaksudkan oleh wa alla yatra'a alaihi akhar, tidak dicampuri dengan sesuatu apapun. Murni itu najis, keluar dari dalam
keluar dari dalam perut atau keluar dari dalam perut yang keluar dari baik depan maupun belakang. Kemudian yang keenam adalah wa alla yujawiza safhatahu wa khashafatahu, dan hendaklah najisnya itu tidak melewati atau tidak menyebar ke safhah. Apa itu safhah? Safhah itu berarti permukaan atau sekitaran, bukan sekitaran ya. Ya permukaan daripada kemaluan itu. Ya kalau laki-laki ya permukaannya sini, permukaannya. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya paham sendirilah yang perempuan. Nah, kemudian al-khosyafah itu yaitu kepalanya. Jadi najisnya itu enggak sampai nyebar kemana-mana. Jadi sekitaran situ. Nah, itu syarat daripada istinja dengan hajar. Kemudian selanjutnya adalah wala yusibahu ma, ya, tidak adanya air. Jadi kalau udah ada air, kok kita malah bersuci dengan batu, maka istinjaknya kita tidak sah dan wajib ngulangin istinjaknya. Nah, adapun di dalam kitab Nailur Roja di sini disebutin lebih afdol lagi kita bersucinya dengan batu dan air. Jadi batu dulu, disucikan dengan batu dulu sampai 3 kali, kemudian baru dibilasnya dengan air. Itu lebih baik. Adapun ketika disuruh milih mana yang lebih baik, tentu air lebih afdol. Kemudian wa antakun al-ahjar thahirah. Hendaklah batu tersebut itu suci. Jangan sampai menggunakan batu itu batu yang sudah najis atau terkontaminasi dengan hal-hal yang lainnya. Maka batu tersebut harus suci. Nah, di sini timbul pertanyaan, kalau mungkin dulu satu-satunya untuk beristinja adalah batu, nggak ada yang lainnya. Akan tetapi di sini pada zaman kita sekarang kan ada namanya tisu. Nah, apakah tisu itu termasuk sebagai bisa dikatakan al-ahjar sehingga bisa mensucikan? Nah, dalam hal ini di kalangan Syafi'iyah membolehkan dengan bersuci dengan menggunakan tisu, karena tisu itu bendanya padat, dikiaskan pula dengan batu. Batu benda padat, tisu pun benda padat, maka boleh dipakai untuk bersuci ketika tidak ada air. Kemudian contohnya seperti ini. Ketika kita bepergian mungkin ke Eropa atau ke mana, kayak kan kita jarang menemui air kan, maksudnya masjid atau apa kan, biasanya kan pakainya tisu. Nah, kan kita nggak mungkin nyari batu keluar kan. Nah, nggak apa-apa kita pakai tisu. Kita pakai tisu, kita usap najis kita sebanyak 3 kali. Kalau belum bersih maka ditambah sampai bersih gitu. Jadi seperti itu. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun fi furudil wudu. Nah, di sini kita akan membahas tentang rukun-rukun daripada wudu. Furud di sini maksudnya adalah arkan atau rukun. Furudul wudu ya sittah. Wajibnya atau rukun-rukunnya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu. Kemudian yang kedua ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian mashu syai' minar ra'si, mengusap sebagian daripada kepala. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. As-sadisu at-tartibu, harus tertib. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah an-niyatu. Dan nanti bakal dijelasin. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu, niat itu wajibnya atau rukunnya adalah di dalam hati. Wajib dan rukunnya itu adalah di dalam hati. Adapun at-talafudzu sunnah, dilafatkan itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi misalkan mau wudu, nawaitul wudu'ah lillahi ta'ala. Nah, itu kalau dilafatkan sunnah. Tapi wajibnya adalah di hati. Adapun ketika kita salah melafatkan, misalkan kita mau wudu, kok kita salah melafatkan nawaitus shalah, kok kita malah niat sholat, padahal di hati kita tetap niat wudu, maka dihukumin tetap sah wudunya, karena yang penting di dalam hati, bukan di lafadznya. Karena lafadz itu untuk membantu aja. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi. Membasuh muka. Jadi membasuh muka di sini disebutkan di kitab Nailur Roja dari tumbuhnya rambut.
yaitu manbatu sya'ri, ila lihya, sampai apa namanya, jenggot sampai sini. Kemudian kalau tumbuhnya rambut kan sini kan, sini. Nah, kemudian ditambah lagi mabaina udzunaini. Nah, sampai sini, dari sini. Antara sini sama sini. Jadi seperti ini. Seperti ini. Jadi kena semuanya. Nah, adapun apa namanya, lihya atau jenggot yang tipis itu dalam mazhab Syafi'i wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Adapun kalau lebat maka sunnah. Seperti itu. Itu yang berkenaan dengan ghuslul wajhi. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan dari ujung. Ya, ingat ya, dari ujung sini, dari ujung jari jemari sampai siku-siku. Sampai siku-siku. Jadi jangan dipas-pasin siku ya. Agak dilebihkan. Jadi sini. Agak dilebihkan dikit sampai sini. Adapun kalau dipas-paskan itu boleh-boleh saja. Tetapi khawatir nanti ada bagian yang nggak kena, maka disunahkan untuk melebihkan sedikit. Melebihkan sedikit sampai sini. Adapun kalau kita lebihkan sampai sini, nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh karena berlebih-lebihan. Nah, maka yang disunahkan adalah dari ujung sini, bukan sini ya. Kebanyakan orang itu wudu ketika membasuh tangan cuman gini doang. Itu nggak sah itu wudunya, karena sini nggak kena. Kan ya kan udah dibasuh tadi Ustaz, udah dibasuh ketika cuci tangan pertama. Nah, cuci tangan pertama itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Kalau nggak cuci tangan pun tetap sah wudunya. Nah, di dalam kitab Tanbih Dzawil Hijah, Syarah Safinatun Najah juga dikarang oleh Syekh Dr. Amjad Rasyid. Beliau adalah salah satu ulama daripada mazhab Syafi'i di Yordania. Nah, di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya ketika membasuh tangan itu ya dari ujung sini, bukan dari pergelangan, dari ujung sini, dari ujung sini sampai mirfaqo ini, sampai kedua siku-siku. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, membasuh, bukan membasuh ya. Kalau membasuh kan dengan air yang banyak. Nah, kalau di sini itu mashu itu artinya adalah mengusap, sekedar mengusap aja. Mengusap sebagian daripada roksi, sebagian daripada kepala, bukan sebagian daripada rambut ya. Nah, disinilah mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu memakai kata-kata ro'as, bukan memakai kata-kata sya'ar. Kenapa? Karena kalau pakai kata-kata ro'as, kata-kata sya'ar, maka orang yang nggak punya rambut kebingungan. Ini gimana cara membasuh rambutnya? Nah, maka Al-Quran pakai kata-kata ro'as. Nah, ketika bagaimana kalau orang nggak punya rambut, gimana cara membasuhnya? Ya cukup diginiin, sah udah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Adapun seperti ini, itu sunnah. Mashu jami' ro'si itu adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian, kalau misalkan kita punya rambut, maka cukup dengan 3 helai. 3 helai gini kita basahin, udah sah menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Maliki, dan yang ini kemudian di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dipakai. Jadi Muhammadiyah pakai mazhab Maliki dalam hal wudu. Jadi dalam hal wudu, Imam Maliki berpendapat bahwasanya wamsahu biru'usikum itu adalah semuanya, bukan sebagian. Jadi seperti ini, semuanya. Nah, ini memang perbedaan di kalangan ulama. Imam Syafi'i berpendapat sebagian, Imam Maliki berpendapat bahwasanya alba birusikum itu artinya adalah semuanya, bukan litab'id atau bukan untuk sebagian. Kemudian yang kelima, al-khamisu waslul rijlaini ma'al ka'bai, yaitu membasuh kedua kaki. Nah, membasuh kedua kaki ini pun tidak hanya di permukaan kaki, bukan hanya di permukaan kaki doang sampai kedua mata, tetapi di bawahnya juga. Yang penting kan di bawahnya sini. Bisa jadi kena najis atau apa. Ya, misalkan di bawah sini ketempelan solasi atau ketempelan sesuatu yang menempel, maka harus dibersihkan dulu. Dibersihkan baru dibasuh. Karena apa? Kalau tidak dibersihkan dulu yang ada di bawah sini, maka khawatir ada yang nggak kebasuh, maka wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, maka sholatnya pun nggak sah.
Jadi seperti itu. Jadi sampai kalau kaki itu kan sampai kedua mata kaki, yaitu tulang yang menonjol kan di kanan dan di kiri. Yang terakhir adalah at-tartibu, as-sajisu at-tartibu, yaitu harus tertib. Harus tertib. Nggak boleh tertibnya kan niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Nggak boleh kita kok kaki dulu baru membasuh muka, nggak boleh. Nah gimana kok misalkan kita kelupaan, misalkan habis membasuh muka, kemudian langsung membasuh kaki. Nah, maka kita ulangin ke membasuh mukanya. Atau seperti ini aja, contohnya yang lebih mudah. Kita lupa mengusap kepala. Dari tangan sini langsung ke kaki. Lah gimana? Nah, nggak perlu diulangin. Kita hanya perlu mengulangin yang lupa itu. Kepala, baru kaki lagi. Kaki dibasuh lagi. Walaupun tadinya udah dibasuh kan, tapi nggak termasuk karena yang kepala lupa. Ya seperti itu. Nah, dalam hal ini supaya kita tidak terjerumus kepada talfiqul madhab, yaitu mencampur adukan madhab, maka dalam hal ini ketika wudunya pakai madhab Syafi'i, maka hal-hal yang membatalkan wudu pun harus pakai madhab Syafi'i. Contohnya di dalam madhab Syafi'i itu awala mastumun nisa, yang termasuk pembatal wudu adalah menempel atau menyentuh seorang wanita yang bukan mahram. Nah, itu termasuk membatalkan wudu. Nah, adapun Imam Malik menyentuh nggak apa-apa asalkan nggak ada syahwatnya. Nah, kalau misalkan kita memakai wudunya memakai madhab Syafi'i, rukun-rukunnya, maka membatalkannya pun kita wajib pakai madhab Syafi'i. Begitu pula sebaliknya ketika wudunya pakai madhab Maliki. Kalau di Muhammadiyah itu wudunya pakai madhab Maliki, yaitu membasuh tangan berkumur-kumur, berkumur-kumur dan berkumur-kumur itu termasuk dan istinsak. Berkumur-kumur dan istinsak itu yaitu memasukkan air ke dalam hidung itu termasuk wajib rukunnya wudu. Nah, kalau kita pakai madzhab Maliki, maka membatalkannya pula dengan madzhab Maliki juga. Ya, madzhab Maliki kalau membatalkannya lebih ringan. Nggak apa-apa menyentuh wanita yang mahram, yang bukan mahram kalau nggak ada syahwat. Itu nggak masalah menurut madzhab Maliki. Kemudian yang selanjutnya qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain fin niyati wat tartib. Nah, ini pembahasan tentang niat. An-niyatu lugatan, ya sini saya tambahin sendiri ya. An-niyatu lugatan al-qasdu. Jadi niat menurut bahasa itu adalah berkeinginan atau bermaksud. Adapun menurut istilah atau menurut syarak, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, yaitu berkeinginan atau bermaksud sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika berwudu, pertama kali atau rukun yang pertama itu bukan tangan, bukan membasuh tangan dan bukan berkumur. Yang pertama adalah membasuh muka. Kalau membasuh tangan dan berkumur itu menurut pendapat Imam Syafi'i sunnah. Nah, dalam hal ini ketika kita berwudu, maka ketika membasuh tangan, misalkan kita ingin menyempurnakan wudu, kita membasuh tangan ini nawaitu sunnata al-wudu, nawaitu sunnatan wudu'i lillahi ta'ala. Nah, kita berniatnya itu sebagai sunnah aja. Kemudian kumur, kemudian beristinsak lah. Baru ketika membasuh muka, nawaitu fardhul wudu'i lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan rukun-rukun wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membasuh muka itu baru berniat. Nah, itu menurut madzhab Syafi'i. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya menyamakan antara al-azmu wan niyatu. Jadi menyamakan antara berazam dan berniat. Berazam dan berniat dan itu wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan pekerjaan. Contohnya dalam madzhab Hanafi itu kita nggak perlu nawaitu, nggak perlu yang penting sholat aja, yang penting sebelumnya udah berniat. Misalkan mau sholat maghrib, ya udah sebelumnya udah niat ini sholat maghrib, udah Allahu Akbar. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i harus berbarengan dengan takbiratul ihram, pakai usolli fardhu al-maghribi lillahi ta'ala, Allahu Akbar.
Nah, nawaitunya itu ketika mengangkat kedua tangan ini. Itu menurut madhab Syafi'i. Nah, menurut madhab Syafi'i itu semua pekerjaan, semua ibadah itu niatnya itu di awal. Maksudnya niatnya itu di awal pekerjaan, kecuali dua. Diingat-ingat ya, kecuali dua. Yang pertama, puasa. Puasa itu nggak boleh ketika kita adzan fajar baru niat, nggak boleh. Ini puasa Ramadan ya, bukan puasa sunnah. Puasa Ramadan. Kedua adalah masalah udhiyah atau masalah eh, pemotongan daging kurban. Nah itu niatnya, itu niat motong itu harus sebelum memotong, bukan ketika memotong. Itu ada dua pengecualian. Adapun madhab Hanafi yaitu sebelumnya niat sama azm itu dijadiin satu. Adapun Imam Syafi'i membedakan antara al-azmu wan niyatu. Kalau al-azmu qasdu syai'i wairu, ada wairunya, wairu muqtarinin bi fi'li. Adapun azam itu berazam itu seseorang berniat melaksanakan sesuatu itu tidak berbarengan dengan fiilnya, tidak berbarengan dengan perilakunya, akan tapi sebelumnya. Nah, adapun niat ya berbarengan dengan fiilnya, muqtarinan bi fi'li. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnah wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi. Nah, tempat niat itu di dalam hati, kemudian talafut atau melafatkannya itu termasuk sunnah. Waktunya kapan? Yaitu ketika membasuh wajah, berbarengan dengan membasuh wajah. Wa tartibu alla yuqaddam udwun ala udwin. Nah, yang dimasukkan dengan tertib di sini adalah tidak mendahulukan anggota badan dengan anggota badan yang lainnya. Adapun al-muwalah, beda antara al-muwalatu wa tartib. Kalau al-muwalah itu mendahulukan kanan dengan kiri. Nah, dalam madzhab Syafi'i itu mendahulukan kanan dan kiri itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi misalkan kita membasuh tangan kiri dulu, baru membasuh tangan kanan. Apakah sah wudunya? Tetap sah, karena itu termasuk sunnah. Ditinggalkan pun nggak ada masalah. Nah, itu bedanya antara tartib dan al-muwalah. Kemudian في فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به في علومه في الدارين. Faslun fi ahkamil ma, yaitu hukum-hukum daripada air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu ma dunal qullataini wal katsiru qullatani fa aktsar. Al-ma'u qalilun wa katsirun, yaitu air yang sedikit dan yang banyak. Fal qalilu ma dunal qullataini. Nah, yang sedikit itu adalah yang kurang dari 2 kullah. Nah, berapa 2 kullah itu? 2 kullah. Ya kita sebaiknya mengetahui dulu apa itu artinya kullah. Al-kullatani. Al-kullatani lugatan dalam Nailur Roger sebutin. Al-kullatani lugatan al-jarratani al-azimatan, yaitu 2 gentong yang besar. Yaitu menurut bahasa. Kemudian menurut syara' atau menurut istilah, wa syar'an ma waznuhu minal ma'i 500 ritlin baghdadiyatin takriban, yaitu yang mana ukuran airnya itu senilai 500 ritel Baghdadi. Ini ukuran Irak ya. Baghdad ini Irak. Baghdadi berarti Irak. Wa 500 wa ithnani wa sittuna ritlan wa nisfun tarimiyatan takriban ayyudhan. Dan kalau menurut takaran tarim, yaitu takaran orang Yaman, 562,5 ritel tarimi. Bukan ritel ya, tarimiyah, yaitu ukuran orang Yaman. Nah, kemudian kalau kita konversikan kepada kilogram, itu disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i disebutkan di situ di jilid pertama halaman 34. Ya, jilid pertama halaman 34, bahwasanya ukuran 2 kullah itu adalah 192,857 kilogram. Yang saya ulangi, di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i jilid 1
halaman 34. Disebutkan di situ ukuran 2 kula adalah 192,857 kilogram. Kemudian menurut kalau kita konversikan ke liter, disebutkan pula di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh Wahbah Zuhaili. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di situ disebutkan bahwasanya 2 kula adalah 270 liter. 270 liter. Ya, gitu gampangnya seperti itu ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i, mari kita lanjutkan dulu. Fal qalilu madunal qullataini. Nah, air dikatakan sedikit itu ketika kurang dari 2 kula. Itu kurang dari 270 liter. Wal katsiru qullatani fa aktsar. Nah, air dikatakan banyak itu ketika sudah sampai 2 kula atau 270 liter atau lebih. Itu dikatakan 2 kula. Kemudian al-qalilu yatanajjasu. Ya, air yang sedikit itu bisa najis bil wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Dikarenakan adanya najis di dalamnya walaupun belum berubah. Contohnya seperti ini. Ketika kita mandi dengan menggunakan ember yang kecil, kemudian di ember tersebut kecipratan najis, walaupun air tersebut di dalam ember tersebut yang nggak nyampe 2 kula itu tidak merubah rasanya, kemudian tidak merubah warnanya dan tidak merubah baunya, maka tetap dihukumin najis menurut mazhab Syafi'i. Kemudian di sini memang ada perbedaan pendapat ya. Akan tapi menurut Imam Malik itu selama tidak merubah rasanya, tidak merubah baunya dan tidak merubah warnanya, walaupun air itu sedikit dan kecipratan oleh najis, itu tetap dihukumin suci. Dan ini banyak diamalkan oleh orang-orang Indonesia. Bagaimana orang Indonesia, terutama yang berada di pedesaan biasanya, di dalam kamar mandinya itu kan ada dibuatkan semen ya, jadi semen kotak. Lah, semen kotak itu nggak nyampe 2 kula. Kalau diukur kan nggak nyampe 270 liter, paling mentok ya 50 liter kan. Nah, di situ ketika kita mandi dengan air tersebut, maka pasti ada sampo yang mencerat, ada yang sabun yang mencerat. Nah, itu kan termasuk air yang mustakmal, nggak boleh dipakai lagi kalau menurut mazhab Syafi'i. Atau kadang-kadang mencerat kita nggak tahu kena oleh najis kita, oleh kencing kita atau dan sebagainya, kita nggak tahu kan, kecipratan saja. Nah, menurut mazhab Maliki nggak apa-apa selama air tersebut masih jernih, tidak merubah warna, tidak merubah rasa, dan tidak merubah baunya. Ada 3 ini. Tapi kalau salah satu dari 3 ini terlaksana, maka dihukumin air tersebut najis atau mustakmal. Gitu. Wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, adapun air yang banyak itu tidak dihukumin najis kecuali apabila berubah ta'muhu itu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Sebagai contoh, teman-teman, misalkan kita mandi di kolam, kemudian ada teman kita yang iseng, misalkan kencing sembarangan kan di kolam. Nah, bagaimana hukum kolam tersebut? Apakah dihukumi najis atau tetap suci? Nah, di sini sebutin selama kolam tersebut warnanya tidak berubah, kemudian ketika dirasakan juga masih jernih, masih rasa air, kemudian baunya tidak berubah, maka kolam tersebut masih dihukumin sebagai kolam yang suci dan boleh dipakai untuk wudhu. Karena sudah mencapai lebih dari 2 kula. Kolam kan besar sekali, berapa ribu liter itu kan, udah berkulah-kulah itu kalau dihitung. Nah, maka itulah indahnya Islam itu sangat menjaga sekali kebersihan, sangat menjaga sekali air yang ia pakai untuk bersuci. Maka seyogianya kita sebagai seorang muslim
untuk menjaga kebersihan, karena Islam itu mengajarkan kebersihan. Maka ketika ada Muhammad Abduh itu kan sebagai orang yang ulama yang terkenal dengan pembaharu ya, dan Muhammad Abduh ini banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran daripada Ki Ahmad Dahlan. Nah, Syekh Muhammad Abduh itu sudah ke Inggris itu sekitar 6 kali. Nah, beliau itu ketika pulang dari Inggris mau pulang ke tempatnya ke Mesir, pada waktu itu kan masih dalam lingkupan khilafah Islamiyah. Beliau itu ngajak orang Kristen ya kalau nggak salah, atau pokoknya orang non Muslim lah, diajak ke Mesir. Nah, bayangannya orang ini tuh, wah Islam itu hebat, Islam itu bisa menguasai dunia. Tapi nyatanya ketika nyampe di Mesir, sampah di mana-mana sampai berserakan, kemudian kotor lingkungannya. Nah, maka ada perkataan Syekh Muhammad Abduh yang terkenal, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijabi atau tertutupi oleh orang muslimin sendiri. Islam itu mengajarkan kebersihan, akan tapi orang muslimin sendiri tidak bersih. Nah, itulah sangat menyentuh sekali perkataan beliau dan sangat menyindir kita-kita, yaitu orang muslimin secara keseluruhan. Maka itu sebagai introspeksi bagi kita agar selalu bersih, baik badan kita maupun lingkungan kita. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silahkan, dan kalau mungkin ada pertanyaan insya Allah saya jawab semampu saya. Bila wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada moderator Ustadz Adrian. Baik, syukron kepada Ustadz Azan Mahdi yang telah membagikan ilmu beliau kepada kita semua. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi kepada teman-teman Bang Sodikin, Bang Nuha, Bang Ulin Nuha, Bang Iman, Bang Abdul Halim, Bang Rozan, dan Kak Fitriani. Sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ada masukan untuk kami, bisa disampaikan sekarang. Sepertinya nggak ada, Ustaz. Mungkin langsung kita tutup dengan doa atau gimana, Ustaz? Ada penambahan dari antum? Langsung mungkin kalau nggak ada pertanyaan langsung kita tutup dengan doa, Ustaz. Ya, Ana serahin ke Ustaz kembali. Oke teman-teman, mari kita sebelum kita menutup acara yang majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala ini, mari kita berdoa sebagai penutup agar supaya semua pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini diberkahi Allah dan bermanfaat nantinya untuk umat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم.